Pernah nggak sih kalian ngalamin satu momen, mungkin pas lihat matahari terbenam yang indah banget, atau denger tawa orang yang kalian sayang, yang rasanya tuh kata-kata biasa aja nggak cukup buat ngegambarinnya? Nah, hari ini kita akan belajar gimana caranya mengubah momen-momen itu jadi sesuatu yang bisa dirasakan orang lain cuma dengan kekuatan bahasa. Coba deh, lihat surga tersembunyi ini. Bisa ngerasain nggak hangatnya matahari di kulit? Atau dengar bisikan lembut ombak yang nyapu pantai? Pemandangan kayak gini tuh bukan cuma gambar. Ini adalah sebuah pengalaman. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kita semua kan pasti pengen bisa berbagi pengalaman. Pengen bikin orang lain ngelihat dunia dari sudut pandang kita. Tapi, gimana caranya? Jawabannya ada di sini, teks deskripsi. Ini tuh seninya melukis sebuah gambar, tapi bukan pakai kuas, melainkan pakai kata-kata. Inilah alat kita buat berbagi dunia kita dengan orang lain. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kekuatan deskripsi. Coba deh, lupain dulu pelajaran sekolah yang mungkin terasa kaku. Ini bukan soal aturan tata bahasa yang ribet, tapi soal menciptakan koneksi. Ini adalah skill buat bikin orang lain benar-benar merasakan apa yang kita rasakan. Jadi, intinya begini, teks deskripsi itu tujuannya buat narik pembaca masuk ke dalam sebuah adegan, seolah-olah kita memindahkan mereka dari kursi mereka langsung ke tempat yang lagi kita ceritain. Jadi kayak menciptakan pengalaman virtual gitu. Betul banget. Jadi bukan cuma sekedar baca tentang pantai, tapi kita bisa ikut ngerasain pasir di sela-sela jari kaki dan dengar deburan ombaknya. Nah, disitulah keajaibannya. Oke, sekarang perjalanan virtual kita dimulai. Anggap aja saya ini tour guide kalian, dan kita akan mulai dengan alat pertama yang paling penting di toolkit kita, bahasa yang bisa menyentuh panca indera. Kita balik lagi ke Pantai Ora yang indah tadi, tapi kali ini kita bakal lihat pemandangan ini dari kacamata seorang seniman kata. Kita akan bedah gimana pilihan kata yang tepat bisa melukis pemandangan ini langsung di dalam pikiran kita. Nah, ini nih yang seru. Ini tuh bukan sekedar kata-kata indah, tapi ada psikologinya loh. Otak kita itu kan secara alami merespons data sensorik. Jadi daripada cuma bilang, pantai yang bagus, frasa kayak pasir putih bersih dan air biru jernih, itu langsung mengaktifkan bagian visual di otak kita. Kita bisa melihat daun kelapa yang melenggok dan beneran merasakan kehangatan yang menenangkan itu. Dan ini, wow, bagaikan penari yang gemulai. Keren banget kan? Daun kelapanya nggak cuma garak, tapi mereka menari. Perbandingan sederhana ini langsung menciptakan gambaran yang hidup dan puitis. Efektif banget. Oke, lanjut ke perhentian berikutnya. Kalau tadi panca indera itu chatnya, nah, struktur teks ini ibarat kanvas dan cetak birunya. Ini adalah cara kita membangun gambaran mental yang kokoh, bata demi bata, di benak pembaca. Strukturnya simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, kita kasih tahu pembaca apa yang mereka lihat. Terus kita zoom in buat nunjukin detail-detailnya. Terakhir, kita kasih mereka kesan atau perasaan yang bisa mereka bawa pulang. Coba kita lihat gimana cara kerjanya di contoh rumah gadang ini. Pertama, kita dikasih lihat keseluruhan bangunannya yang megah. Itu identifikasinya. Terus, teksnya ngajak kita lebih dekat buat ngelihat ukiran-ukiran rumit di dindingnya. Nah, itulah deskripsi bagiannya. Kenapa sih struktur ini penting banget? Supaya pembaca nggak bingung. Jadi, otak kita itu lebih gampang mencerna informasi kalau disajikan secara teratur. Ini kayak tour guide yang baik, nunjukin gambaran besarnya dulu sebelum nunjukin detail-detail yang menarik. Pengalamannya jadi lebih logis dan memuaskan. Oke, kita sampai di perhentian terakhir buat melengkapi toolkit kita. Sekarang kita fokus ke detail-detail yang lebih canggih, teknik yang bikin sebuah deskripsi jadi benar-benar terasa hidup dan bernyawa. Wow! Lihat deh makhluk yang satu ini, merak hijau. Buat ngegambarin dia, kata cantik aja jelas nggak cukup kan? Kita butuh kata-kata yang presisi, yang kuat, dan penuh emosi buat bisa menangkap keindahannya yang sesungguhnya. Nah, disinilah pentingnya milih kata yang spesifik. Kata indah itu oke, tapi coba dirasakan bedanya kalau kita pakai elok, memesona, atau menakjubkan. Setiap kata ini melukiskan gambaran yang jauh lebih kaya dan spesifik, iya kan? Nih contohnya langsung dari teks. Bukan cuma dibilang bulunya hijau, tapi hijau keemasan. Dua kata itu aja langsung mengubah gambaran di kepala kita, membuatnya jadi jauh lebih hidup dan spesifik.
Dan satu lagi yang nggak kalah penting, pilihan kata itu bisa mempengaruhi perasaan pembaca. Coba bandingin, ombak menggempur itu rasanya jauh lebih kuat dan dramatis daripada sekedar ombak datang ke pantai. Ini soal memilih kata yang punya tenaga emosional. Nah, kita udah jalan-jalan bareng, ngumpulin semua alat yang kita butuhin di sepanjang perjalanan. Sekarang giliran kalian untuk jadi pencerita bagi dunia kalian sendiri. Jadi, ini dia toolkit deskripsi kalian. Simpel aja, ada 4 hal utama yang perlu diingat. Lukis dengan panca indera, bangun dengan struktur, pilih kata yang spesifik, dan buat semuanya terasa nyata. Dengan ini, kalian bukan lagi cuma pencerita, tapi seorang pemandu pengalaman. Terus, gimana cara mulainya? Gampang, ini ada 5 langkah praktis yang bisa langsung kalian coba. Pilih subjeknya, bikin kerangkanya, kumpulin detail-detail dari panca indera, mulai tulis, lalu sempurnakan. Siapapun bisa. Jadi, lain kali kalian lihat pemandangan keren atau ngerasain momen yang spesial, ingat ya, kalian sekarang punya kekuatan buat menangkap momen itu dan membagikannya ke seluruh dunia dengan cara yang luar biasa. Sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil. Coba deh, lihat sekeliling kalian sekarang. Ada nggak satu hal yang bisa kalian deskripsiin hari ini, biar orang lain benar-benar bisa ngelihat apa yang kalian lihat? Mulailah melukis dengan kata-kata. Terima kasih sudah menyimak.